podcast Bincang Adiaksa Kejaksaan Negeri Luwu. Ya, untuk tema hari ini adalah CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, di sini kita sudah kehadiran dari pegawai-pegawai dari Kejaksaan Negeri Luwu. Ya, pertama Kakak Bowo, yang bernama Tribowo Subianto, Kakak Revina Huta Barat, Kakak Barli Andaras Barus. Dari mana Kak Barli? Ya Pak. Dari mana kau? Ya, dari Medan Pak. Dari Medan. Ya. Oke, dibuka aja ya karena sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah di swab tadi. Terus Medannya dari mana tadi? Medannya itu tepatnya di Kabupaten Deli Serdang Pak. Deli Serdang. Kalau Kak Bowo dari mana? Yo, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak. Ya, Kalau Kak Revina ini, wah, kenapa ketawa-ketawa Kak Revina? Kak Revina dari mana nih? Saya Revina Aprilia Huta Barat. Saya orang Batak, keturunan Batak, Bataknes, tapi udah lahir di Tanah Sunda. Jadi asalnya dari Cianjur, Jawa Barat. Oh, Cianjur. Lalu Kak Bowo ini, ya Pak. formasinya apa dulu nih daftarnya? Saya daftar di tahun 2018, lulusnya 2019, formasi pengawal tahanan. Awal tahanan. Iya. Itu bagaimana mekanisme pendaftaran dulu, waktu dulu? Waktu dulu ya, pertama kali daftar itu pastinya kita daftar di web SSC. Dulu itu masih SSCN, sekarang udah jadi SSC ASN. Pertama daftar itu diverifikasi, sudah diverifikasi, terus kita pemberkasannya itu di Kejati. Dan setelah pemberkasan, nanti ada pengumuman pemberkasannya, administrasi ya. Terus selanjutnya kita tes SKD, itu seleksi kompetensi dasar. Bukannya CAT ya itu? Ya itu Waktu dulu. ya sistemnya CAT. Kalau waktu saya kan SKD Mas Yan. Ya, Gitu. sekarang sistemnya CAT itu ya udah kerjain TKP, TWK, TIU. Setelah SKD baru SKB. Untuk pengawal tahanan itu tesnya yang pertama kali itu saya pokoknya ada tes komputer, tes kesehatan, dicek seluruh tubuh, seluruh badan, tes bela diri, sama tes wawancara. Nah, untuk pengawal tahanan itu harus ada sertifikat bela diri kah atau cuman daftar saja? Tidak ada sertifikat kah atau bagaimana kah? Ya, untuk pengawal tahanan itu wajib harus ada sertifikat bela diri. Wajib. Ya, sama sertifikat komputer juga. Kalau baru ini, Ya Pak. ini kan baru nih kayaknya, baru masuk kan? Iya, Pak. Baru masuk, pasti kan masih fresh ini. Ini kok beda pangkatnya? Ya Pak, sebelum saya jawab saya boleh minum dulu Pak ya. Oh, silakan minum. Sampai udah Oh, sekali nih. Minum dulu. Biar cair dulu, minum. Ya Pak, jadi begini. Ini saya kan sedang dalam masa TAK Pak. Oh, jadi di TAK itu Pak teknis administrasi kejaksaan. Teknis administrasi kejaksaan. Secara apa ini? Iklannya di kok nggak di Badiklat? Oh iya Pak, jadi kan karena pandemi begini Pak toh, COVID, jadi diinfokan untuk digelar TAK di satuan kerja masing-masing Pak. Oh, diperintahkan untuk iklan di satuan masing-masing. Lalu nih kakak yang cantik sendiri nih, iya ya. kakak yang cantik sendiri ini formasinya apa nih? Formasi sebagai analis penuntutan atau calon. Oh ya, saya lupa tadi formasinya apa sih? Saya pengemudi pengawal tahanan Pak. Pengemudi pengawal tahanan itu persyaratannya itu apa saja sih?
untuk pengemudi yang pasti utamanya SIM Pak. SIM apa ini? motor. SIM banyak nih. SIM A, SIM B, B1, B2. Kemarin Pak cukup SIM A saja. SIM A saja. Mobil ini. SIM Iya, A. mobil. Lalu kakak Vina ini gimana nih tadi analisa penuntutan nih, syaratnya apa untuk bisa masuk jadi analisa penuntutan atau sekarang yang dikenal apa Analis penuntutan. yang sekarang tuh formasi yang baru ini calon jaksa yang di Kan kalau jaksa itu sudah pasti harus sarjana hukum. Jadi dari fakultas hukum, jurusannya ilmu hukum atau lainnya bisa. Jadi persyaratannya itu pertama harus punya TOEFL, sertifikat TOEFL yang minimum skornya itu 450. 450. Lumayan tinggi. Iya. Lalu habis itu apa lagi? Habis itu harus punya tinggi badan dan berat badan yang ideal. Jadi untuk laki-laki itu 160, sama ya kayak. Iya, sama dengan kayak pengawal tahanan. Terus perempuan itu 155. Jadi tinggi badan sama berat badan itu harus ideal, nggak boleh terlalu kurus atau terlalu jauh gitu, kurang berat badannya atau kelebihan berat badannya itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang mau daftar, terus agak kekurangan atau kelebihan berat badan diidealkan dulu. Habis itu selain TOEFL itu apakah ada sertifikat lain untuk menjadi mendaftar sebagai calon jaksa kah, atau supir pengemudi mobil tahanan atau pengawal tahanan itu selain sertifikat bela diri, SIM sama TOEFL itu apakah ada sertifikat lain atau persyaratan lain? Ada yang pastinya itu harus ada sertifikat komputernya. Sertifikat komputer. Tapi zaman ini sekarang nggak ada lagi ya. Tetap ada dari sekarang. Tetap Iya. ada. Tetap ada. Oh, jangan lupa sehat jasmani dan rohani. Iya, Bebas Ada narkoba. jasmani, bebas narkoba. Lalu ini nih saya mau tanya nih sebelumnya. Kan sebelum adanya pengumuman CPNS kejaksaan nih, Kejaksaan Republik Indonesia. Apakah dulu pernah mendaftar di instansi lain kah atau sekolah dinas lain kah? Tuh, kakak Bowo dulu nih, kayaknya gagah betul ini. Iya. Saya lulus SMA itu masih baru Pak. Saya masih muda saya. Ya, berapa? Lulus SMA berapa itu? SMA saya tahun 2018. 2018. Iya, setelah lulus saya Langsung daftar gitu? enggak, saya ini Pak ya langsung daftar di instansi lain. Oh, stasi apa itu? Saya daftar di kepolisian Pak, Bintara. Saya gagal, saya gugur di rekes awal gitu waktu itu. Oh, pantauan awal. Di rekes kesehatan pertama Pak. Oh, kesehatan pertama. Terus saya gagal, terus ada pembukaan lagi sekolah kedinasan gitu. Saya coba daftar lagi itu di sekolah kedinasan IPDN Pak. Terus saya gagal lagi, saya gugur di JAT itu. CAT. Yang pertama itu Iya. Lalu Kak Vina dulu. apa nih Mas? Kan Sama pertanyaannya. sebelum ada pengumuman CPNS nih, kan tahun 2017 kan sudah ada, tahun 2012 sudah ada. Ini lulusnya tuh kapan? Terus apakah langsung daftar kah atau pernah bekerja dulu kah atau pernah magang kah? Waktu lulus dari universitas itu di tahun 2017 itu sudah sidang skripsi, tapi yudisium dan sidangnya itu di Februari 2018. Nah pada tahun 2018 awal itu kan belum ada pengumuman pasti kapan dibukanya CPNS, terutama di CPNS kejaksaan. Jadi belum kepikiran juga awalnya untuk masuk ke CPNS kejaksaan. Jadi kalau misalkan ada pembukaan CPNS nih, kayaknya saya nggak akan memilih yang relate banget sama hukum, kayak jadi jaksa gitu kan, tapi ke instansi lain yang masih berkaitan sama hukum, tapi instansi tersebut itu bukan fokusnya ke hukum. Jadi sempat pikiran mau coba BPN atau kementerian lain gitu yang ada formasi dari jurusan hukum, tapi bukan seperti kejaksaan yang benar-benar hukum banget gitu kan Mas. Nah sambil nunggu-nunggu itu
namanya juga fresh graduate yang baru lulus mencari kerja, daftarlah ke BUMN sambil magang juga di kantor notaris beberapa bulan. Oke. Oh, Mbak kan kantor notaris. Ya, namanya juga kan usaha ya. No. Mau mencari jalan pekerjaan gitu, apa aja dicoba dulu. Nggak mau jadi notaris gitu? Sempat kepikiran mau jadi notaris, Oh, tapi sampai- ternyata kan kok ada nih pengumuman pembukaan untuk CPNS tahun 2018. Baru deh, ya udah deh, kayak gitu kita tunda dulu aja sekolahnya. Kita coba dulu yang ini. Oke, kalau Kak Bali nih, bagaimana sebelumnya nih? Menurut saya agak unik Pak ya. Ini gimana nih? Aduh, ini gimana? Kan saya tes CPNS ini pertama kali nih Pak. Pertama kali. Sebelumnya ya bisa bilang ya cuma jadi beban keluarga saja. Hah? Obat keluarga, Pak. Obat keluarga, jangan gitu lah. Makan tidur. Ada juga Pak, cuman kerja serabutan gitu kan. Oh, kerja Surabaya, bukan keluarga itu, jangan begitu. Semua pekerjaan itu sama, bukan? Halal ya. Ya asal halal, jangan merugikan masyarakat atau orang lain. Ya siapa ini? Kerja apa? Kerja apa dulunya? Bawa truk Pak. Bawa truk. Bawa truk. Apa ini? Angkutan buah-buahan kah, sayuran kah, atau bagaimana? Biasanya angkut pasir, batu gitu Pak. Pasir batu. Oh, material. Iya material Pak. Material. Diambil langsung itu dari sungai Pak. Diambil langsung dari sungai. Manual gitu. Kan kalau zaman sekarang kan itu kan pakai beko Pak toh. Kalau sekarang kalau dulu kan kalau sekarang kan pakai beko. Pakai baju. Itu masih manual Pak, masih mengandalkan tenaga manusia gitu. Oh, jadi dikeruk sendiri. Ada alatnya khusus itu Pak. Itu kamu kerja sendiri kah atau ada orang lain? Nah itu ada juga saya apa Pak, saya panggil yang kernet misalnya gitu Pak, saya dipanggil saya kernet. Oh, kena berdua ini. 3 Pak. Bertiga, 3 orang berarti. Oh, jadi baru ikut ini juga ngangkutin gitu di sungai atau hanya khusus buat supir truknya aja. Nah itu kadang kan kalau banyak orderan begitu kan, ya jadi saya bantu lah cepat selesai kan. Orderan, itu ordernya di mana? Nah kalau ini sih di sekitar kampung saya saja Pak. Oh, sekitar kampung. Berarti bukan keluarga itu. Ah, kau ini. Jangan gitulah. Lalu cara bagaimana Bali nih kok bisa mau masuk ke CPNS Kejaksaan ini? Kan katanya kan serabutan ini. Iya. Tahu informasi dari siapa? Terus tahu persyaratan dari mana? Itu dari mana? Berarti. Tunggu Pak, saya izinin dulu Pak. Ya. Ya. Belum dibuka deh. Ya jadi gini Pak. Nah itu kan saya biasanya kalau malam Pak biasanya nongkrong di kedai kopi Pak toh. Kedai kopi. Iya Pak. Kedai kopi mana nih? Ada itu kedai kopinya biasanya saya panggil kedai kopi Mama Aldi. Mama Aldi. Iya Pak. Di daerah Karu sana. Iya Pak di kampung saya. Kampung. Jadi pas saya datang itu ada teman saya tiba-tiba bawa laptop tuh. Biasanya nggak bawa apa-apa. Saya tanya ngapain kok tiba-tiba bawa laptop gitu kan? Dia bilang mau tes CPNS. Saya tanya mau tes CPNS apa? Perusahaan apa? Saya bilang oh, dia mau ngambil itu kejaksaan informasi pengemudi pengawal tahanan. Nah, terus dia bilang kita kan pengemudi bagaimana? Kenapa tidak kita coba dan gitu toh? Nah, jadi ya saya pikir-pikir dulu Pak kan. Soalnya kan apa bisa saya lulus dari begitu toh? Jadi Kenapa? Kita jangan ngomong. Grogi. Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Bagaimana? Kemana lah? Kok bisa masuk ke? Baru berpikir bisa atau enggak nih. Saya pikir-pikir dulu ternyata itu. Kan nongkrong nih di warung Mama Aldi. ya. Sudah nongkrong di warung Mama Aldi itu bagaimana? Kan nongkrong warung Mama Aldi ini ada orang nih yang bawa Ada laptop. teman saya Pak. Terus? Jadi
Saya tanya kan, Terus? saya tanya ngapain gitu kan? Ah, Dia bilang mau tes TPNS. Dia bilang mau tes TPNS kejaksaan, masih pengemudi tahanan toh. Habis itu saya kan nggak tahu apa-apa nih. Saya minta dibantu untuk daftarin gitu kan. dibantu sama teman yang daftar juga nih. Iya, sama teman saya. Siapa nama temanmu ini? Franciscus Ginting. Franciscus Ginting. Sekarang penempatan di mana Franciscus Ginting? Nah, dia di kejaksaan Parepare. Parepare. Dekat sini berarti. Wah, alhamdulillah ya. Dekat ini. Satu teman, satu lolos semua sama-sama disusul berarti. Seberjuang banget berarti ya. Iya, bisa dibilang gitu. Terus gimana? Lanjut. Itu ya daftar online gitu. Ya intinya saya ikut dia saja lah. Dia bilang gini, ya saya ikut tryout gitu Pak, tryout offline juga online juga. Tryout itu. Oh, dicoba tes CPNS. Iya Pak. Ya. Terus motivasi itu apa? Motivasi kamu itu apa? Bisa masuk kejaksaan ini? Apakah ada doa dari mama kah, doa dari nenek kah, atau tulang kah? mama Doa dari orang tua itu ya sudah pasti Pak ya. Nah pasti, iya pasti. Salah satu apa gimana ngomongnya? apa Salah satu restu apa yang dibilang ya? jalan Doa kah atau bagaimana? Pemberi begitulah, Oh, pemberi semangat. Ya, Pemberi semangat. Saya begitu kan. Soalnya ibu saya juga bilang, mama saya panggil biasanya mama Pak. Mama, iya kan mama. Mak saya bilang kan awalnya saya itu cuma seriusnya setengah-setengah Pak. Terusnya Soalnya saya nggak terlalu yakin begitu bisa lulus. Jadi mama saya ini ya selalu menyemangati saya begitu kan. Dia selalu saya doakan, saya bantu doa begitu toh. Jadi Lalu? ya dia doain gitu Pak ya. Terus ya saya semangat gitu Pak. Semangat. Atas dorongan orang tua saya gitu kan. Jadi saya jadi semangat. Terus setelah itu saya ikut ujian, saya pemberkasan gitu Pak. Terus saya ikut TAT itu. Selanjutnya saya tes kesehatan lagi itu di rumah sakit Pringadi Medan Pak. Medan. Terus Habis itu ya saya tes SKB Pak. KB. apa aja tuh kalau pengemudi dah Mengemudi tesnya itu ada SKB, ada wawancara, ada tes mengemudi juga. Oh, ada tes mengemudi. Iya. SKB-nya itu masalah apa nih yang dibahas SKB? SKB itu yang dibahas itu masalah-masalah apa itu? Atau kayak ujian SIM gitu kah? Enggak Pak, SKB itu kayak tes tulis lagi maksudnya CAT lagi Gimana tuh bawa mobilnya, gimana caranya tes mobilnya, Atau bagaimana kah? Atau mengendarainya. bagaimana? ya Bagaimana nih SKB-nya dulu nih? Biar teman-teman dari seluruh Indonesia yang menonton kan tahu, oh ini loh SKB-nya pengemudi, oh ini loh SKB-nya pengawal tahanan. tes SKB itu Pak terdiri dari itu. Pertama itu tes mengemudi. Ya tes pengemudi kan sedikit bocoran lah, bisa jadi sedikit bocoran buat teman-teman yang ingin Terus mendaftar. yang kedua itu kemarin tes komputer Pak, belajar mengetik itu bikin surat itu siapkan dalam 15 menit. Dia ada bikin suratnya begitu kan, kita siapkan dalam 15 menit. Oh bikin apa waktu itu? Bikin surat Pak. Surat apa? Surat cinta kah? Surat apa ini? Ada Pak, ada disediakan sama orang Oh sudah ada. Iya Pak, disediakan. Tesnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Iya Pak, kita di Medan. Jadi yang ketiga itu wawancara Pak. Wawancara. Emangnya pengemudi tahanan itu nggak ada tes kesehatannya? Ada itu tes kesehatannya kemarin itu di rumah sakit Pringadi. Tadi sudah saya bilang kan. Itu tes pengemudi itu pakai mobil bis kah atau pakai mobil biasa? Avanza kah atau Itu tes mengemudi itu pakai mobil minibus Pak.
minibus Iya. yang semacam elep itu. Iya, elep. Elep. Kamu udah mahir dong, udah bisa bawa truk satu gardan. Iya, bukannya sombong Pak ya. Siap. Biasanya kan saya yang lebih besar Pak kan. Iya. Jadi saya bawa minibus ya Kecil gitu ya. Cila maju mundur, bukan masalah. paralel. Bukan masalah lah bagi saya Pak. Aduh, mantap. Mantap lah pokoknya. Ya. Yang lain sih nggak ada lawan tuh. Kalau orang kemudian. Lalu ini tadi saya sempat melihat mimik kamu ini terkait masalah keluarga. Emang maaf ya, maaf. Ini emang kamu ada berapa keluarga? Berapa bersaudara? Ya berapa bersaudara lah di rumah itu? Saya itu 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kau paling pertama atau yang terakhir? Kedua, Pak. Oh, anak kedua. Saya 3 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Lalu? Anak pertama itu abang saya laki-laki. Yang ketiga itu adik saya perempuan. Yang Wah. keempat laki-laki, yang kelima perempuan. Ya saya minta maaf nih ya sebelumnya, minta maaf. Bapak masih ada kah? Masih ada Pak. Masih ada, alhamdulillah. Mama juga masih ada, masih komplit semua ya ini ya. Masih semua. Lalu apa motivasi Bali nih? Kok tadi bisa sampai mimiknya agak bergetar atau mata berkaca-kaca tuh apa motivasi? Apakah ini saya nih sudah keterima nih jadi PNS nih, hadiah untuk mama, hadiah untuk bapak yang bisa Bali berikan? Ya pastinya ya. Soalnya kan ibu saya dan mama saya dan juga bapak saya itu kan Pak, itu bisa dibilang tidak lelah begitu mendidik saya, walaupun kadang saya yang susah dibilangin gitu ya. Makanya saya kalau cerita soal mama ataupun bapak itu suka sedih. Makanya ya walaupun saya kadang acuh dalam kegiatan apapun, dalam rancangan apapun, mama saya yang selalu mendukung saya. Dia bilang saya doakan, yang penting kamu fokus, bilang begitu. Makanya saya suka sedih. Iya. Sekarang adik-adik ini masih sekolah kah? Yang sekolah ada berapa ini? Yang sekolah itu tinggal 2 Pak, yang anak ke-4 dan ke-5. 5. Kakak? Kakak enggak punya Pak, saya cuma punya abang. Iya abang kakak sama Abang lah. saya sudah Abang kan bahasa. Kan kalau di orang Batak itu kakak itu perempuan, abang itu laki-laki. Oh gitu. Oh, ya oke di abang lah, abang. Abang kenapa? abang saya sudah menikah Pak. Menikah. Iya, dan kakak sudah tinggal aja, sudah punya rumah tangga tuh. Dia tinggal di rumah saya lagi. Lalu kau nggak punya pacar kah? Punya istri. Enggak Pak, punya Pak. Masih jomblo ini. Oke, jomblo guys. Lahiran berapa kamu? Bibit dulu. Saya kelahiran 95 Pak. 95. Oh 95. Kalau sama oh. Saya juga Abang. Saya juga kemarin sempat kaget kan, saya lihat Mas Bowo, wah kelahiran 2000 kan. 2000. Saya kan pikirnya begini Pak, di umurnya yang muda begitu dia sudah punya pemikiran begitu, sudah punya pemikiran sudah terdepenes begini kan, sedangkan saya baru umur segini baru saya bisa kepikiran untuk ya Ya kan tidak ada kata terlambat untuk berbuah kan. Penting semangat. Lalu ke Kak Revina nih. Iya mas, kasih bebek. Ke Kak Revina terus ini motivasi apa ini yang tertuang sehingga Kak Revina ini ada tes TPNS kejaksaan saya bilang tadinya kan BPN itu kan waktu Revina kan cuma ada satu kali pendaftaran saja toh. Itu bagaimana motivasi Revina ini bisa milih kejaksaan aja lah, Kejaksaan Republik Indonesia ini? Ilmunya tuh agak gimana ya, sebenarnya
tidak terpikirkan untuk masuk kejaksaan. Atau kayak ini kejaksaan ini option terakhir lah, karena BPN ini nggak ada syaratnya nggak masuk untuk di saya. Sebenarnya motivasi pertamanya itu udah pasti orang tua ya. Tapi kalau orang tua itu supportnya terserah mau bekerja di mana saja, mau daftar yang mana saja itu nggak apa-apa, asalkan memang menghasilkan lah gitu, jadi yang terbaik kan. Tapi ngobrol-ngobrol sama kedua abang saya, kebetulan mereka itu bekerja di satu instansi yang sama, jadi pengen ikut-ikutan, pengen deh gabung gitu. Disampaikan seperti ini, coba eksplor dengan sesuai apa yang kamu punya. Maksudnya kan sarjana hukum, di BPN juga ada kok untuk formasi untuk sarjana hukum. Tapi kalau misalkan kenapa sih nggak yang konkret aja, benar-benar dari prodi yang kamu punya gitu kan, major yang kamu punya, ya disupport dari situ. Sebenarnya minder, bisa nggak ya jadi jaksa gitu loh, atau jadi calon jaksa. Wah, kejaksaan tuh udah di anggapan itu udah keren banget gitu kan. Minder bisa atau enggak, tapi ya udahlah dicoba. Ya support dari dua abang. Dulu kakak di Kejati mana? Kejati, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Kalau Kak Bowo ini, Kak Bowo kan ini katanya pernah ikut di sekolah pendaftaran polisian, PJN. Terus kenapa kok bisa ada motivasi masuk ke CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ini? Jadi ini Pak, kan sebenarnya saya itu setelah lulus kuliah itu sebenarnya pengennya lebih fokus ke kerja Pak, daftar kerja. Jadi ya kemarin kan kepolisian gagal, ya PDN gagal. Selama menjelang itu kan dengar katanya ada pembukaan CPNS. Ya, mumpung ada pembukaan CPNS kan, kapan lagi? Ya jadi saya ikut kan, terus saya ikut tes. Kebetulan kan abang saya juga tugasnya di kejaksaan, jadi saya Ada orang kejaksaan. jadi Iya. ikut juga kayak seperti juga abang saya, jadi saya ikut daftar di kejaksaan, tes, dan alhamdulillah lulus. Lalu Support dari kakak. untuk kakak-kakak yang ada di depan ini ketiga, kaget nggak setelah membuka surat kuning Wah, yang dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia? kaget Pak, pokoknya kaget kan, soalnya kan kita yang angkatan 2019 ini pembagian SK-nya itu di Madiklat Pak, langsung nggak online. Dibuka barengan lagi. Jadi waktu pas dibagikan Madiklat itu kita bukannya barengan Pak, makanya kita pas buka barengan, pas saya pertama kali itu buka dapat Kejaksaan Negeri Luwu. Di belom. Saya masih belum tahu nih di daerah mana ini. Saya tanya ke teman saya, katanya di daerah Sulawesi. Terus ada yang bilang di Sulawesi mana? Sulawesi Tengah katanya. Lupa Ya, jadi, terus saya sempat juga saya cari teman saya yang dari Kalbar itu. Teman yang dari Kalbar itu ada 7 orang Pak, pengawal tahanan di angkatan saya. Saya cari ke teman saya, yang lainnya pada balik semua ke Kalbar. Saya mikir kok saya sendiri yang keluar dari Kalbar. Ya, ternyata dari 7 orang itu 5 orang balik Kalbar, 2 orang yang terlempar dari Kalbar masuk ke Sulawesi Selatan. Gitu Pak. Ada rasa menyesal nggak? Pas baru pertama kali buka sih ya, awalnya nyesel sih kok bisa kena di luar gitu, tapi ya udahlah, jalannya aja lah, masa rezeki kita mau kita tolak. Rezeki. Lalu untuk Rajuna nih, kan perempuan ini tuh Iya. setelah buka surat kuning ini, surat kecintaan Kejaksaan Republik Indonesia, surat kuning ini, perasaannya gimana ini? Kaget. Kaget. Loh, ini di mana? Sama kayak wo itu kan. Dulu di belok Pak, sebelah mana? Terus telepon. Iya, bagus loh, ada mallnya. Ternyata salah. Lu yang dimaksud orang tersebut adalah Luwu Bang guys, sedangkan saya ini Luwu di Sulawesi Selatan ya, deket-deket Malopol, ada deket-deket kota. Kaget sih awalnya 2 minggu, shock gitu, diem aja gitu kan mikirin, aduh jauh banget ke Sulawesi Selatan yang gak
gak kebayang gitu terbang ke Sulawesi Selatan gitu, keluar dari ya dipikir-pikir kan mungkin Sumatera lah gitu, daerah Sumatera mungkin Bikin balik kampung ternyata ceritanya. orang yang balik kampung juga maksudnya kan di pikiran oh mungkin ya namanya kita kan berharap gitu Iya. ya, berharap oh mungkin bakalan ke Sumatera atau mungkin ke Kalimantan, nggak terbayang sampai harus ke daerah timur Indonesia di Sulawesi Selatan, tapi pasti nggak ada yang kebetulan kan, pasti sudah direncanakan gitu. Lalu untuk Bali nih, ada jauh-jauh dari Medan toh, ke Sulawesi Selatan ini. Pertama kali lihat surat kesayangan atau surat kuning dari kejaksaan. Enggak langsung terima surat kuning Pak. Kan menerima kan? Tidak, sama-sama muka yang itu Pak. Ya kan buka dulu. Ada muda. Sinetron berikut Pak. Itu ya gimana? Kan ada dua ini temanmu ini, teman flat lah istilahnya, teman flat. Itu bagaimana? Jadi kan sebetulnya kami itu ada bertiga Pak, yang sejalan itu waktu daftar TPNS. Ada bertiga. Iya Pak. Yang satu lagi di mana? Ada Pak di Sumatera di tebing tinggi. Tebing tinggi. Balik kampung lagi. Iya Pak. Matra kamu sama Franciscus itu Iya di Sulsel. Sulsel Pak. Nah, Jadi itu pas pengumuman kan sudah waktunya dia pengumuman kan, saya nggak sempat lihat pengumuman Pak. siapa yang Rupanya kalau saya sudah lihat duluan, dia lihat nama saya duluan. dia di mana? Kan kirimkan email via email ini tahun 2020 ini. Penerimaan tahun 2020 2021 kan dikirim ke email masing-masing tuh. Iya, dilihat dari PDF-nya Pak. PDF-nya. Iya Pak. Dia PDF-nya begitu kan. Mau saya buka begitu, chatnya masuk begitu kan. Chat apa ini? Dia bilang lulus kita dua anak harus. Nah, begitulah bahasa kaulnya Pak. Gimana? Lulus kita dua anak harus. Dia bilang Lulus begitu. kita. Terus Lulus maksudnya kita duanya. keluarga saya Pak Bagus kan. Oh, Nah, jadi dia panggil saya terus Bagus gitu. terus baru gitu. Jadi masa saya bilang gitu Pak, ya saya tetap cek Pak kan. Nah pas saya cek itu, oh udah pasti senang Pak ya, itu saya sampai loncat itu Pak. Gimana ini? Ekspektasi tinggi ya ini. Iya Pak, soalnya kan saya nggak menyangka tuh bisa lulus. Ya, sampai saya loncat saya datangi itu mama saya yang lagi mau dari dapat tuh. Saya loncat ke sampingnya begitu. Baca-baca dari mana nih? Bisa prakteknya nih. Siapa tahu ilmunya bangkit lagi gitu. Saya sambil loncat Pak kan. Sampai mama saya lihat, kamu kenapa? Katanya gitu. Saya lulus mak, saya bilang gitu. Masa katanya, awalnya dia nggak percaya. Terus? Habis itu saya tunjukkan, mama saya langsung berdoa toh. Puji Tuhan, kata dia langsung berdoa. Ya setelah saya lulus itu, saya senangnya bukan main. Dan pas saya lulus itu, saya nggak mau bilangnya sama bapak saya Pak. Kenapa nggak mau bilang? Soalnya itu pas kemarin kan kami sempat Sempat marahan. ya sempat gitu. Kenapa sempat marahan? Karena saya itu sering pulang malam. Kenapa kau pulang malam? Ya itu dia memang Kenapa kau dulu ya? Kenapa kau pergi? nongkrong Pak di kedai kopi. Nongkrong bekerja. Jadi dia marah begitu. Dia juga Mas, tolong jangan kayak lagi salah aku. Ya udah kan. Kaget, ada kaget deh. Oke, next. dia sampai bilang saya itu kalau untuk CPNS itu tidak usah kau harapkan katanya gitu. Siapa yang bilang? Apa kau? Saya gitu Pak. Nah, terus lalu Gimana gimana? saya bilang saya juga memang salah. Saya yang salah sebetulnya. Makanya saat itu saya sempat jengkel. Saya masih jengkel sebetulnya. Ya tidak baik sebetulnya. Ya, jangan diterukan lagi Ya, itu. sebetulnya itu juga gitu ya. Jadi saat itu mama saya yang bilang ke bapak saya. Habis itu dia panggil saya toh. Dia bilang, lulus kamu tidak santai dan gitu bahasa Arabnya kan. Iya. Lulus tidak santai dia bilang kita. Terus saya bilang iya bisa Pak. Terus dia bilang, wah hebat kalau gitu. Nanti kan kalau misalnya saya nongkrong di kedai kopi, kalau ada yang bertanya di mana anak kita kerja, kantor kejaksaan. Wah, mantap itu. Tapi kurang-kurangi kau ya, marah-marah sama
malam-malam. Iya Pak, sudah tidak lagi Pak. Iya. Mantap. Habis itu kau sudah minta maaf kan belum itu? Sudah Pak. Sudah baikan, benar sudah baikan. Ya, alhamdulillah lah itu rencana Tuhan toh, Iya, rencana begitu. Tuhan. Karena sudah dikasih kebaikan saat kau masih diremehkan sama orang lain, tapi kau bisa bangkit sendiri. Iya. Lalu teman-teman tongkronganmu itu bagaimana itu? Yang teman-teman kedai kopi? Ya teman-teman tongkrongan ya ikut senang lah pastinya Pak. Tenang, Iya Pak. tenang bagaimana? Kurang pesaingku gitu. Kurang pesaingku banyak ini orderan ini. Mantap kali 2 orang lolos ini. Ya gitu. Enggak Pak, masalahnya kan kawan saya kan juga bisa dibilang bukan apa tuh, bukan profesi seperti saya. Jadi dia ikut senang lah. Malahan ini kemarin tanya saya itu bagaimana itu langkah-langkah masuk kejaksaan gitu Pak. Bagaimana? Coba kau jelaskan bagaimana itu langkah-langkah kau masuk kejaksaan, kan kau inspiratif sekali nih dari benar-benar yang bawah sampai bisa lolos lah. Ya jadi Kalau boleh sharekan aja, kan contoh yang baik saja, jangan contoh yang buruk kayak tadi kau marah sama orang tua, nggak boleh itu. ya jadi langkah-langkahnya ya ikuti langkah-langkah yang diperintahkan oleh kejaksaan Pak. Ya misalnya mulai dari daftar online di SSCN. Setelah itu setelah terima nomor peserta baru pemberkasan. Setelah itu ya pemberkasan itu tes fisik, tes fisik juga. Tes fisik ya. Fisik, habis itu ujian CAT. Setelah itu tes kesehatan itu yang di Rumah Sakit Pringadi. Baik itu tes SKB yang dari mengemudi, bikin surat 15 menit itu, dan wawancara. Itu kau tahu dulu siapa yang mewawancari kau? Itu saya lupa. Lupa. Kalau Saya lupa namanya. bapak yang mewawancarai kamu mau bilang apa coba? Kalau Mau bilang berpesan sama bagian dari kejaksaan maupun kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung, kan kamu nggak tahu nih siapa yang mau berpesan apa coba? ya saya mengucapkan terima kasih Pak Tom. Ucapkan terima kasih bagaimana? Bapak yang kemarin mewawancarai saya di Kejati, Kejaksaan Tinggi Sumut. Ya kemarin itu beliau juga sempat bilang Bagaimana, pesan apa beliau? dia tuh bilang itu yang paling saya ingat Pak. Apa yang paling kau ingat? Sudah wawancara itu dia bilang banyak-banyak berdoa. Nah, jadi itu juga yang menjadi pedoman saya untuk walaupun kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita juga tidak lupa untuk berdoa Pak. Wajib itu berdoa. Lalu untuk rekenang sama aku ini kan satu angkatan, ini kan udah PNS. Letting, oke letting kakak kelas. Bukan kakak adik tau tapi Iya enggak. kakak adik ketemu gede. Kak Ade di sini. Soal saliran tahu tuh. Nah ini apa kiat-kiatnya biar bisa masuk di Kejaksaan Republik Indonesia ini? Kiat-kiatnya yang pertama pasti belajar. Belajar aja terus kan sampai puas. Yang pasti usaha terus, dan gak lupa untuk berdoa, karena usaha sama berdoa itu harus seimbang, harus sama-sama kuat. Jadi kalau misalkan berdoa nggak ada usaha atau usaha nggak ada berdoa, ya kayaknya gimana gitu kan. harus seimbang usaha, belajar sama berdoa. Terus untuk TOEFL-nya juga harus dipelajarin, terus kan karena kita kan butuh kemampuan bahasa Inggris juga ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa minimum untuk skor TOEFL itu 450. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang dari 450, ya belajar lagi lah itu.
untuk Kak Bowo ini apa kiat-kiatnya biar apa yang di luar sana ingin masuk kejaksaan biar bisa lolos lah. Kalau saya sih, kan saya sebelumnya ada pengalaman Pak tes di polisi sama IPDN. Jadi di daftar kejaksaan ini saya belajar dari soal-soal psikotes pas daftar polisi kan, dan IPDN kan juga waktu itu daftarnya pakai sistem CAT juga Pak. Jadi saya sudah tahu kan gimana cara mengerjakannya CAT. Jadi saya juga belajar dari soal-soal pas daftar IPDN kan. Pas saya daftar IPDN itu saya kurangnya nilai di TKP, jadi itu pas daftar di kejaksaan saya lebih fokuskan belajar ke TKP. Saya itu cuma belajar dari YouTube Pak, saya belajarnya Pak. Saya buka di YouTube bagaimana cara mengisi ini soal TKP. Itu ada diajarin kan cara-cara tipsnya. Kalau cuma belajar dari dulu kan kita cuma lihat apa cuma bacaan gitu kan sulit dipahami, jadi kalau dari dijelasin kan jadi gampang penjelasannya gitu. Iya, jadi saya belajar dari situ. Terus saya juga pas wawancara juga saya belajar dari YouTube Pak, gimana cara benar waktu menghadapi wawancara Pak. Iya. Belajar banyak kamu ya. Iya. Terus kalau soal bela diri Pak, kan sebelumnya saya sebenarnya atlet taekwondo Pak. Jadi, Atlet taekwondo. Jadi Sudah sabuk apa ini? sabuk hitam dan dua Pak. Sabuk gini dan 2. Hebat ya. Jadi ya untuk tes bela diri ya santai-santai lah. Santai-santai. Ya. Terus ini untuk kalian bertiga nih. Satu kata untuk kejaksaan. Kata. Ya. Dari yang senior dulu 3A dulu nih. Dalam kejaksaan. Satu kata untuk kejaksaan. Amazing. Luar biasa. Lalu Pak Bowo ini. Apa ya? Sama sih, amazing. Luar biasa. Nggak boleh sama lah. Mentang-mentang satu rating nggak boleh sama lah. Masa nggak bisa mengeksplor satu kata kejaksaan. Hebat kan bisa. Kejaksaan hebat, kerja selalu. Udah kawan nih. Apa yang kau ingin sampaikan untuk kejaksaan ini? Satu kata. Kejaksaan terbaik. Terbaik. Ya, oke. Ya, demikianlah wawancara ini dengan pegawai Kejaksaan Negeri Luwuk, yang mana yang satu masih diklat TAK karena sudah selesai masa pembelajarannya. Jadi kami untuk mewawancarai, dan jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Kejaksaan Negeri Luwuk. Terima kasih. Kasih.